Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda ya, kaula muda kita kembali ke channel kita Kamsamnida Podcast. Kaula muda membahas dan mengawasi nuklir dengan aman. Ya, selamat datang kembali setelah beberapa episode ya. Kita telah membahas mengenai apa itu nuklir gitu kan, kemudian apa itu radiation protection gitu, terus apalagi efek dari radiasi gitu ya, dan juga beberapa hal menarik lainnya seperti kapal selam nuklir, juga tentang bom nuklir dan sebagainya itu gitu. Nah, pada kali ini ada pertanyaan dari salah satu dari kaula muda yang menanyakan tentang bagaimana sih mengenai nuklir ini atau zat radioaktif ini ketika mau dimanfaatkan di Indonesia gitu. Bagaimana sih langkah-langkahnya gitu kan? Apakah memang dapat dilakukan gitu atau sebenarnya terlarang gitu, tidak mungkin dilakukan gitu. Nah, ya tentu saja jawabannya pasti diperbolehkan gitu, diperbolehkan, tetapi pastinya ada syarat-syarat tertentu gitu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu kan oleh pihak-pihak yang memang pengen memanfaatkan tenaga nuklir ini gitu. Nah, untuk itu ya saya telah mendatangkan narasumber dari Queensland. Ya, selamat datang Ibu Fatima. Saya nggak narasumber cocoknya ya, kita kan diskusi ya di sini ya. Jadi Ya. kayaknya saya tamunya di Kamsa. Oh gitu ya, oke. Selamat datang ya di Kamsamnida Podcast. Kami ya kaula muda mohon izin untuk dapat dicerahkan gitu Bu ya mengenai tenaga nuklir ini, termasuk bagaimana cara memanfaatkannya. Kami sih ngeri-ngeri sedap sebenarnya gitu kan, apakah memang bisa memanfaatkannya gitu kan, apa tidak sebenarnya gitu kan. Meskipun ya di video sebelumnya gitu ada juga penjelasan dari Miss Emma ya, saya nggak tahu Miss Emma Ibu Fatima sama apa tidak gitu ya, katanya sih memang berbahaya tetapi bisa dimanfaatkan dengan cara-cara tertentu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita persilahkan lah ya kaula muda kepada Ibu Fatima untuk dapat menjelaskan mengenai hal ini. Oke. The floor is yours. Kita mulai dari mana ya? Oke, kalau kita dari kemarin itu kita udah bicara bahwa pemanfaatan tenaga nuklir itu karena sifatnya itu dia adalah hazard yang dimanfaatkan energinya gitu kan. Karena energinya yang mengionisasi itu, maka dia ada perlakuan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan menggunakan zat radioaktif tersebut atau sumber radiasi kimia tersebut. Oke. Kita ngomongnya pelaku usaha karena memang sekarang sudah dibedakan ya, nomenklaturnya itu dianggap ada pelaku usaha, ada non pelaku usaha atau selain pelaku usaha gitu. Jadi yang pemerintah disebut selain pelaku usaha. Nah, yang swasta pelaku usaha. Nah, kita jadi pakai istilah yang ada di peraturan atau yang berlaku sekarang gitu. Jadi sebenarnya ada dua hal, secara garis besar ada dua hal yang harus mereka pemegang izin itu atau calon pemanfaat tenaga nuklir itu harus penuhi. Pertama itu tentu saja dengan desain dari fasilitas atau peralatannya. Jadi peralatan yang digunakan itu memang sudah didesain atau direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak memancarkan radiasi yang tidak perlu. Yang kalau radiasi yang tidak perlu ini kan kita harus meminimalisasi agar tidak terkena kepada si pekerjanya, atau kalau dalam hal di dalam medik mungkin pendamping pasien atau masyarakat sekitar gitu ya. Intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah mengenai sumber daya manusianya sendiri. Gimana orang bisa menggunakan teknologi ini kalau sumber daya manusianya itu tidak tahu bahaya radiasi, gitu kan? Bagaimana caranya dia aware, oh ini radiasi loh, berbahaya loh, walaupun dia nggak rasakan saat itu, gitu kan? Dan apa saja sih? Yang mungkin ada tiga, satu lagi mungkin peralatan proteksi radiasi. Disebut peralatan proteksi radiasi itu terdiri dari peralatan pemantau radiasi dan juga peralatan alat pelindung diri ibaratnya seperti itu. Bukan benar-benar melindungi diri dari radiasi secara seperti kita pakai karena sifatnya alat pelindung diri itu yang terakhir gitu. Kita harus menggunakan prinsip kalau dalam pemanfaatan tenaga nuklir itu
prinsip jarak, waktu, dan shielding. Shielding inilah yang disebut dengan pelindung diri gitu. Iya. Mungkin kita lanjut dari situ dulu. Ya, mantap ini pendahuluan dari Bu Fatimah ini, yang intinya sebenarnya bahwa tenaga nuklir ini gitu kan ya mengandung hazard gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ada syarat-syarat tertentu gitu ya, syarat-syarat tertentu yang untuk bisa memanfaatkannya. Tidak tiba-tiba kita manfaatkan dengan tanpa aturan tertentu gitu ya, karena memang sifatnya yang memang berbahaya. Jadi awalnya itu memang berbahaya. Nah, kemudian tadi sedikit penjelasan lah mengenai yang disampaikan tadi oleh Bu Fatimah tentang pelaku usaha dan non pelaku usaha gitu. Itu karena memang adanya UU Cipta Kerja ya gitu kan, makanya ada nomenklatur semacam itu. Tetapi secara umum kalau kaula muda bisa lebih mudah mencerna, itu sebenarnya adalah pengguna pemanfaatan gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya belum gitu kan, belum menjadi pengguna sebenarnya gitu, tetapi baru sampai ke permohonan gitu ya, permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan ya. Dalam hal ini adalah untuk pelaku usaha dan juga non pelaku usaha gitu ya. Nah, tadi disampaikan pula oleh Bu Fatimah mengenai shielding gitu ya, dan itu sebenarnya tidak membuat radiasi itu tidak diterima kan gitu kan, hanya meminimalisasi gitu ya, karena memang manusia tidak mungkin gitu ya, manusia tidak mungkin yang menghentikan radiasi itu sendiri ya, tetapi yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi efek atau dampak dari yang diakibatkan gitu ya, karena memang radiasi kan pasti ada gitu ya. Nah, berangkat dari situ gitu ya, pertanyaan berikutnya ini dari kemarin itu saya cek ya di mana di medsos kita itu. Nah, apakah memang peralatan-peralatan itu ataupun pegawai atau personel lah gitu kan, itu memang harus memiliki kompetensi tertentu gitu ya, atau ada semacam sertifikat tertentu misalnya gitu ya, atau sebenarnya cukup dengan pelatihan atau workshop atau apalah gitu ya. Nah, itu sudah cukup gitu kan, atau memang harus gitu, harus ada semacam latihan atau ujian gitu agar orang itu bisa melakukan pemanfaatan gitu. Oke, berarti kita sekarang bahas mengenai sumber daya manusia yang harus ada gitu ya. Di dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia itu kan sudah banyak peraturan yang dibuat ya, yang berinduk kepada Undang-Undang 10 itulah, Undang-Undang Ketenagaan Nukliran tahun 97. Dan kita mengenal adanya istilah petugas proteksi radiasi. Mungkin kalau yang di masyarakat umum yang memang nggak berkecimpung di dunia ini, walaupun dulu saya sebelum masuk ke dalam dunia ini pun jadi apa sih itu ada dunia apa ini, maksudnya dunia apa ya? Dunia gaib ke tenaga nukliran ini yang sangat ditakuti bahkan oleh karena tidak terlihat, tidak terasa ya. Oleh makhluk. Harus klarifikasi betul. Jadi ada namanya profesi, kita boleh bilang profesi sebagai petugas proteksi radiasi. Nah, atau disingkat dengan PPR, atau dalam bahasa Inggrisnya ini mengambil dari RPO, Radiation Protection Officer gitu kan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan atau memantau pelaksanaan proteksi radiasi di lapangan gitu. Jadi sifatnya dia adalah pengawas di lapangan. Di setiap pemanfaatan itu nggak ada satu petugas yang mendapatkan pelatihan khusus dan mendapatkan surat izin bekerja sebagai petugas proteksi radiasi, yang tugasnya adalah ya tadi intinya itu memastikan bahwa dalam menggunakan zat radioaktif dan menggunakan sumber dari sipenion itu sudah sesuai dengan syarat-syarat keselamatan, sudah juga memperhatikan bahwa budaya keselamatan tentang radiasi ini sudah diketahui oleh semua pekerjaan terlibat di situ gitu, dan dialah yang bertanggung jawab gitu dalam memastikan yang hal tersebut dan nanti akan memberikan report kepada badan pengawas itu sendiri gitu. Jadi mereka itu pertama untuk menjadi RPO itu tentu ada kualifikasinya, minimal D3 bidang teknik, dan dia itu juga harus mendapatkan pelatihan dan lulus pelatihan, kemudian dia diuji lagi dan lulus mendapatkan surat izin bekerja dari Bapeten. Ibaratnya SIB gitu, SIB itu adalah surat.
ibaratnya SIM. Jadi kamu baru bisa mengendarai mobil jika kamu sudah memiliki SIM. Kamu baru bisa bekerja dalam radiasi jika kamu sudah memiliki SID dari badan pengawas. Siap. Berarti memang yang memanfaatkan tenaga nuklir ini benar-benar orang yang berkompeten gitu ya. Saya tadi disampaikan oleh Ibu Fatimah bahwa kualifikasinya gitu ada 3 teknis dan sebagainya tadi gitu kan. Artinya apa? Saya mau melamar jadi PPR nggak bisa dong ya gitu kan. Karena saya bukan D3 teknis gitu kan. Bagaimana itu gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa peraturan itu memang dibuat sedemikian rupa untuk menjaga gitu ya, agar manfaatan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkompeten di bidangnya gitu. Ya, terima kasih tadi penjelasannya Ibu Fatimah ya gitu mengenai PPR ini tadi, yang juga menyampaikan bahwa ada surat izin bekerja gitu ya, yang kita ibaratkan adalah SIM itu, surat izin mengemudi. Jadi tanpa SIB maka ya seseorang tak bisa gitu ya, atau tak boleh untuk memanfaatkan tenaga nuklir gitu. Oke gitu kan, itu dari segi SDM ya. Ini ada yang menarik nih gitu. Kawan saya pernah bertanya kepada saya waktu. Pertanyaan itu gini, Kang gitu, apakah memungkinkan itu kan X-ray itu katanya salah satu yang termasuk tenaga nuklir tuh gitu kan, diatur dalam peraturan. Apakah memungkinkan itu ukuran ruangan itu memang harus sedemikian besar misalnya gitu, atau sedemikian kecil gitu, atau bagaimana sih sebenarnya, atau cuma terbatas pada paparannya aja, tergantung gitu kan paparannya berapa gitu, atau ada ketebalan tuh bagaimana katanya, karena dia pernah melihat ini based on reality ya gitu, bukan saya ngarang sendiri gitu. Dia menyatakan gini, saya sih sebenarnya agak-agak ragu ya, ini sebenarnya layak apa tidak katanya gitu, ruangan gitu ya, ruangan untuk X-ray itu gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu kan hal biasa nggak ditanyakan gitu ya, hal biasa ditanyakan karena memang orang-orang kan awam gitu ya, tahunya pun ditembak gitu kan, radiasi gitu kan, berkali-kali malah gitu kan, kan sebenarnya nggak boleh gitu kan, atau nggak pantas lah berkali-kali gitu ya, sebenarnya sekali aja gitu. Nah, bagaimana itu, apakah ukuran ruangan kayak gitu ngaruh gitu ya, atau enggak sih gitu ya? Mohon pencerahannya Ibu Fatimah. Kayaknya kalau butuh pencerahan kita harus ini dulu ya, harus minum ngopi-ngopi. Kopi nggak cerah sih. Minum susu. Apa ya? Ini sebenarnya banyak sekali yang bertanya soal ukuran ruangan gitu kan. Kalau dulu kan ada peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas itu bahwa ada ukuran tertentu yang harus dipenuhi. Kalau tidak salah 3x4 gitu ya. Ada. Namun kemudian peraturan tersebut direvisi sehingga tidak memunculkan angka ukuran ruangan, tapi lebih kepada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu. Misalnya dari segi ergonomi apakah sudah layak gitu. Kalau ruangan kecil sebenarnya itu berimpact juga kepada radiasinya. Ibaratnya kalau ruangan kecil berarti pantulan radiasinya itu akan semakin cepat karena dekat. Jadi radiasi itu kan bersifat seperti energi cahaya yang tapi tidak terlihat gitu kan. Jadi dia akan mantul gitu kan, dan atau disebut scattering. Jadi kalau di dalam pada umumnya itu ruangan harus didesain itu diperuntukkan untuk memang untuk pesawat sinar X tersebut. Tidak boleh di dalam ruangan tersebut misalnya ada komputer untuk memproses data di dalam ruangan tersebut juga, kemudian operatornya tanpa ada shielding terdapat di ruangan yang sama untuk penyinaran, karena barang-barang yang ada di ruangan tersebut akan memberikan pantulan scatter tadi, sehingga menyebabkan dosis yang diterima oleh orang yang berada di situ, dosis yang tidak perlu menjadi lebih tinggi daripada ruangannya memang dibuat lebih besar, kemudian tidak ada barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan penyinaran di situ gitu. Ya, berarti dosis yang tidak perlu itu sangat sangat menjadi hal yang krusial gitu ya, bahwa kalau kita menerima dosis yang tidak perlu justru akan membuat jadi kontraproduktif lah gitu ya. Jadi seharusnya memang dosis itu yang tidak diperlukan ya tak perlu dikenakan kepada manusia kan gitu ya. Mungkin
kita ini tadi kan ada 3 ya, ada fasilitas, Oke. ada SDM, ada peralatan. Mungkin ini yang perlu kita infokan Oke. soal peralatan ini. Ya. Gimana sih tahu dosis gitu kan? Nah, itu gimana itu tahu dosisnya gitu kan? Kalau orang awam sebenarnya ya nggak tahu juga kali gitu dosisnya segimana gitu kan? Iya. Gimana caranya ya gitu kan? Apakah ada peran PPR di situ gitu kan? Atau peran badan pengawas di situ gitu? Apa bagaimana? Oke. Dosis itu kita kan tahu dosis radiasi itu nggak mungkin dong kita rasakan aja. Oh kita dapat dosis sekian karena kita rasakan sekian, nggak bisa kan? Karena memang harus ada alat yang bisa mengukur dosisnya, mencatat dosis tersebut. Alat tersebut ada yang pasif, ada yang aktif. Maksudnya pasif ini adalah dia terima aja dulu, terima dosis, kemudian dalam waktu 3 bulan setelah digunakan baru kemudian dicek di laboratorium, kemudian baru diketahui oh ini selama pemakaian dosisnya totalnya sekian gitu. Ada juga alat yang aktif atau yang disebut contohnya itu adalah dosimeter aktif atau pendos gitu ya, yang digunakan kemudian masuk ke kawasan yang memang kawasan yang ada sumber radiasinya, keluar dari kawasan tersebut baru tahu langsung dosisnya berapa. Nah itu yang disebut aktif. Kelemahannya mungkin ada masing-masing ada kelemahan sendiri, ada kelebihan sendiri, tapi yang diwajibkan harus dimiliki itu adalah yang pasif ini, karena yang pasif ini tercatat dan sebagai laboratorium yang membaca dosis tersebut, membaca TLD tersebut, kita menggunakan namanya TLD, itu kemudian tercatat dan langsung disampaikan kepada badan pengawas oleh laboratoriumnya. Sedangkan yang aktif tadi itu kalau dimatikan itu hilang datanya, jadi harus dicatat secara manual. Oke. Dan tadi alat membaca dosis, nah dosis itu ada batasnya gitu, dan batas tersebut tidak boleh sampai dilampaui oleh pekerja radiasi gitu. Peraturan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Indonesia itu mengadopsi nilai batas dosis yang juga berlaku secara internasional. Itu 1 milisievert per tahun untuk anggota masyarakat. Yang berarti anggota masyarakat itu adalah dia bukan orang yang bekerja dalam bidang radiasi. Untuk yang pekerja radiasi, orang yang memang pekerjaannya di bidang radiasi, dia maksimal dalam per tahun hanya boleh mendapatkan 20 milisievert per tahun gitu. Kalau lewat gimana? Kalau lewat baru ada tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang izin itu sendiri dan juga nanti oleh tindakan yang mungkin juga akan diberikan oleh badan pengawas gitu. Jangan sampai tapi banyaklah tahapan-tahapan yang bisa menyebabkan dosis radiasi itu nggak akan bisa terlampaui gitu kan, karena adanya tadi yang kita sebut ada shielding, ada desain dari fasilitas, ada jarak yang harus diperhatikan. Jadi semakin dekat kita ke sumber, tentu saja semakin besar radiasinya. Semakin jauh berarti semakin berkurang radiasinya. Semakin tebal dinding yang didesain, ya tentu saja desain ini harus memperhatikan dari segi ekonomi juga gitu kan. Kalau semakin besar semakin bagus shieldingnya, tentu radiasinya semakin rendah gitu kan. Terus waktu, semakin jarang dia bekerja dengan radiasi, mungkin seminggu hanya 1 kali, ya semakin kecil juga dosis yang didapatkan gitu. Ya, terserahkan juga nih gitu kan masalah satu milisievert apa mikrosievert tadi gitu kan, itu kan satuan dalam radiasi gitu kan, itu pun harus 2 SKS tersendiri kayaknya dengan Ibu Fatimah ini tentang masalah itu gitu ya. Tadi kan untuk orang awam ya gitu kan. Kita buka training aja. Iya. Nah, kita buka konsultan. Iya. Gimana? Ya, saya oke. 1 milisievert tadi kan ya kalau tidak salah ya, untuk masyarakat awam lah yang tidak bekerja di bidang radiasi selama 1 tahun ya. Nah, itu ya kita juga bisa curious lah kalau kita memang pengen tahu gitu ya, apakah memang kita melampaui atau tidak gitu ya. Sebenarnya kan tidak melampaui itu, karena tadi pun disampaikan oleh Ibu Fatimah bahwa
peraturan dari Badan Pengawas di Indonesia ini mengadopsi standar internasional yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional gitu. Jadi benar-benar peraturan ini memang peraturan yang bisa mampu terap untuk permasalahan tentang keamanan dan keselamatan tentang pemanfaatannya. Kita atau kami berharap agar setiap pembahasan dalam Kamsamnida Podcast ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama kaula muda ya yang sedikit banyak paham lah atau pengen tahu gitu mengenai dunia pernukliran ini yang beliau tadi sampaikan dunia gaib katanya gitu. Saya sih ngeri kalau bilang dunia gaib gitu ya, takutnya yang di gaib datang untuk mengklarifikasi kan. Nah gitulah. Mungkin ada pernyataan terakhir sebelum ditutup dari Ibu sebelum ditutup dalam konteks ini, bukan apa-apa. Kira pernyataan tertulis gitu kan? Ya nggak ada sih, kita kan udah jelaskan. Mungkin nanti next episode ya, konten. Ya nggak masalah apalah itu ya. Kita bahas pemanfaatan yang ada di Indonesia, jadi lebih detail. Maksudnya apa aja sih? Saya yakin mungkin nggak semua orang tahu gitu tentang bahwa di Indonesia ada yang namanya produksi radioisotop, gitu. Ada iradiator, gitu kan. Mungkin itu yang nanti kita bahas. Siap, terima kasih atas pencerahannya Ibu Fatimah, bisa kembali ke Queensland, terima kasih. Ya, ya begitu ya kalau muda ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Oke, Kamsamnida Podcast sampaikan, selamat tinggal, Waalaikumsalam, selamat tinggal. Mau pergi.